Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini akan mempelajari bab 1 mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. KD 3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi pokok ada 4. Yang pertama, istilah Pancasila. Yang kedua, fungsi dan peranan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran, melalui video pembelajaran interaktif, peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan istilah Pancasila. Yang kedua, fungsi dan peranan Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang keempat, dapat mendeskripsikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Istilah Pancasila. Istilah Pancasila menurut Darji Darmodihardjo sudah dikenal sejak zaman Majapahit. Terdapat dalam buku Nagara Kartagama karangan Prapanca dan buku Suta Soma karangan Tan Tular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca atau 5 dan sila atau sendi, asas, berarti batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Mengandung maksud, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan.
Pancasila dijadikan kerangka atau acuan atau tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman peraturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga semua peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga semua peraturan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam bertingkah laku dan menjalankan aktivitas sehari-harinya. Yang kedua, sebagai petunjuk untuk bangsa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan politik, sosial, budaya, ekonomi lainnya. Yang ketiga, sebagai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan serta dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Karena materi pada hari ini sudah selesai, kita cukupkan sekian, akan dilanjut pertemuan yang akan datang. Anak-anak, silahkan pelajari lagi video ini, mudah-mudahan anak-anak paham. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.